Load this. Lah, ini cara nara yang betul di TDS. Pertama kita buat map dulu yang isi. Contohnya, mapnya ada belokan seperti ini. Nah, bisa lihat ada banyak belokan. Nah, naruh towernya, contohnya scout nih, taruhnya, lihat ke ini ada lingkaran. Nah, taruh lingkarannya itu sejajar dengan jalurnya kayak gini. Bisa lihat ini range-nya kena jalur. Nah, taruh sini baca 2 kali. Nah, jika ada musuh datang yang ini nih, inilah kayak gini. Nah, dia nembak sampai belokan hingga ke sini. Tapi kalau naruhnya di sini, itu lagi ini. Kayak ini sama aja. Bentar. Musuhnya tebal. Ini kayak gini. Yang bos ini. Satu. Dia bisa nembaknya lebih lama. Tapi jika taruh sini, maka dia nembaknya tidak selama gitu. Jadi jika ada belokan kayak gini, taruhnya di sini. Bentar. Nah, sekarang kita contohnya map dengan kayak gini. Kayak ada bentar. Nah, sniper itu menaranya harus di tebing. Jadi tebing sini boleh. Nah, harus sesuai dengan kondisinya. Di sini bisa menutupi semua arah. Tapi kalau misalnya taruh di sini bisa juga. Tapi enggak jadi. Tapi kalau misalnya taruh di sini boleh, tapi bagian sini tidak bakal kena. Nah, jika kayak gini, jika ada unit bisa nembak ledakan kayak Demoman, itu bagus karena bisa buat ledakan. Demoman bagus buat ngalahin musuh yang ngumpul kayak segerombolan abnormal. Ini segerombolan abnormal. Tuh, kita bisa lihat lagi bentar. Ini segerombolan abnormal. Demoman bagus buat mengalahkan segerombolannya. Jadi misalnya punya menara bisa nge-freeze gitu, kayak freezer nih. Nah, dia bisa memperlambatkan musuh. Walah, damage-nya kegedean. Misalnya yang ini. Lihat, dia bisa mendinginkan musuh. Nah, jika ini semua ketumpuk, ini Demoman bisa nyerang semuanya sekaligus. Lihat kayak gini. Banyak yang ngumpul. Ini nggak nembak. Nah, lebih banyak lagi. Demoman bagus nih.
segerombolannya langsung hancur semua. Tapi pastikan ini jangan sebagai menara dengan damage, jangan biarkan ini menara sebagai damage tertinggi. Jangan sebagai main DPS atau menara yang diutamakan. Contohnya jika militan, jika masih pemula itu bagus. Tapi kalau ini sniper damage bagus, tapi nembaknya 2 detik. Jadi ini sebagai sub DPS atau serangan tambahan. Nah, itu caranya. Nah, misalnya jika kayak gini, crossroad, ya paling bagus di tengah. Nah, jika di upgrade max, satu lingkaran ini, satu full sini, bakal ketutup oleh range-nya. Nah, bagi pemula itu DPS utama itu sebagai menara dengan serangan tertinggi itu militan. Kalau advance itu ranger, minigunner, pursuit, turret. Ini ranger, yang sini ranger. Ini harus di tebing. Minigunner sini. Habis itu pursuit. Turret. Dan juga salah. Ini yang buat pemain yang sudah yang bisa advance, pemain advance. Nah, bagi pemula paling bagus militan, crook boss, ace pilot, crook boss buat sub DPS. Militan, apalagi ya, itu doang sebagai main DPS buat ini. Nah, ini bagus. Nah, kalau farm itu bagus, memberi uang tiap wave, tiap gelombang wave nya. Nah, tapi pastikan upgrade-nya sampai 8 farm level 3 sebelum ke max, soalnya level 3 itu paling bagus untuk permainan awal. Nah, jika mulai dengan akhir-akhir mendekati bos, nah langsung maxin aja. Tapi ada syarat jangan menggunakan farm, yaitu jika ada tim ini sedang nge-defend, tapi musuhnya terlalu banyak, kayak itu agak kesusahan. Kayak ini nih, Fallen Square, misalnya ada banyak. Nah, kita agak kesusahan mengalahkannya. Agak sih. Nah, kita bisa bantu dengan menara kita punya. Kita bantu aja dikit-dikit, langsung uang. Dan itulah. Jika tim kita kesusahan, jika kita farm, kadang-kadang kita harus bantu. Contohnya menara kita, ini farm kita. Nah, kita harus bantu mereka dengan beberapa hal kita. Yang ace pilot, tempat paling bagusnya
di sini jika di crossword. Ini kita mainnya ada strategi. Bentar. Aduh. Nah, itu beberapa tips cara main TDS dan ya yang benar. Ingat, yang ada juga namanya support. Jika ada menara yang kestun atau kena serangan bos jadi gak nembak lagi, itu medic. Jika ada musuh yang kesini dan darahnya itu berkurang, ini bisa nge-heal tiap wave. Pastikan level max buat ability-nya. Nah, habis itu kita ke advance. Nah, commander bisa bikin pasukan nembak lebih cepat. DJ apabila dia nggak bisa beri damage ke musuh, dia bisa beri damage dia bisa ngebuff yang lain. Dia ada 3 ability. Nah, ada ungu, jarak nembak semua pasukan bisa bertambah. Hijau biar harga mereka murah. Merah bisa bikin serangan mereka lebih tinggi damage-nya. Nah, awal menggunakan DJ itu hijau. Jika agak sulit, pastikan ungu. Nah, jika sudah di akhir-akhir wave, pakai yang merah. Nah, habis itu sepertinya itu aja semua tutorial. Ini tutorial cara main TDS yang benar. Itu doang dah. Nah, kalau nggak salah sih ada. Nah, musuh-musuh kayak nih, kita bisa manggil unit lewat sini. Bentar. Ini satu contohnya adalah Armored Factory, bisa manggil ini. Nah, menaranya di tier intermediate. Nah, truknya di sini. Nah, dia punya ability, dia bisa ngebom gitu. Tapi ini jangan dibuat sebagai main DPS. Ini adalah sub DPS. Trapper ini menara yang berbeda. Dia siapin jebakan di jalur kayak gini nih. Nah, dia siapin jebakan di jalur. Nah, jika ini bagus buat jika ada yang musuh datang ke sini. Juga dibilang bocor. Nah, bisa tahan bocornya. Aduh, 13 menit. Tapi taruhnya wajibnya di belakang. Yang spike itu buat satu musuh. Yang landmine itu buat ledakan. Dan terakhir bear trap itu buat stun musuh. Menurut aku lebih bagus itu pas awal level dari trapper itu pakai spike. Pas akhir levelnya kayak level 4 itu lebih bagus landmine sama bear trap. Dan ini golden scout, dia atributnya lebih bagus dari scout biasa. Tapi cara dapatnya perlu 50.000 koin. Tapi jika mau dapatnya dari crate, itu bisa dapat benar lain. Contohnya minigunner, ini golden minigunner. Nah, ini satu salah dari golden towers. Atributnya ditambahin tapi dengan harga yang mahal. Jadi jika mau langsung dapetin kayak langsung minigunner aja,
ke store, lalu ke skin, ada timer untuk 3 skin muncul. Kemungkinan itu adalah golden skin, tapi dengan harga bonus. Harga 75.000, lebih mahal. Jadi jika mau langsung dan sabar, itu harus punya lebih banyak uang. Tapi jika nggak sabar, nah langsung aja dan harus hoki buat dapat kayak golden minigunner. Pokoknya harus hoki lah. Dan itulah tutorial cara main TDS dan naruh menaranya yang benar. Itu saja. Dan ingat, harus taruh menara yang benar. Jika kita ngasal, maka menara kita tidak menembak lebih lama. Nah, itu doang. Terima kasih untuk video ini. See you later.